If I got Jesus, I got all that I could ever need. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ini ayat sudah sering kita dengar dan banyak cerita yang kita dapat. Tapi malam ini saya berdoa kita mendapatkan sesuatu yang spesial dari Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-11, judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ayat yang pertama kita baca, saudara. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kita semua tentu ingat kisah ini tentang seorang wanita yang memecahkan minyak yang sangat mahal untuk meminyaki kaki Yesus. Dan ketika itu orang berkata, kenapa kamu pecahkan minyak yang mahal itu? Kamu buang-buang uang. Tapi dia melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan, saudara. Seringkali kalau kita mengasihi Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Ya, kalau orang mengasihi Tuhan. Ayat ini berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah siapa? Saudaranya. Jadi mereka ini bertiga kakak adik, Maria, Marta, dan Lazarus, saudara. Itu adiknya, ya. Dan Lazarus sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mereka suruh orang kasih tahu sama Yesus bahwa dikatakan kabarnya apa? Dia yang engkau kasih itu siapa? Sakit. Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Perhatikan, ada kata dia yang engkau kasihi itu sakit. Keluarga ini adalah keluarga yang spesial di mata Tuhan dan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Kenapa mereka dikasihi oleh Tuhan? Tentu ada alasan. Ya, apakah Tuhan mengasihi kita malam hari ini? Ya, ada alasan Tuhan mengasihi kita atau tidak, saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki alasan untuk Tuhan tuh mengasihi kita. Katakan, amin. Semua orang boleh berkata percaya, tetapi orang yang dikasihi Tuhan itu berbeda. Karena tidak semua orang percaya itu sungguh-sungguh mendapat tempat di hati Tuhan. Ya, hanya orang-orang tertentu. Dan Alkitab mencatat keluarga ini dikasihi Tuhan. Marta dan Maria berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, setiap persoalan, pencobaan yang kita hadapi itu pasti ada maksud Tuhan. Tetapi ya seperti yang saya sering katakan, memang manusia sama Tuhan itu beda tipis. Ya, Tuhan Maha tahu, kita sok tahu. Ya, jadi Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ada banyak hal dalam hidup ini yang Tuhan akan izinkan kita alami, supaya lewat masalah yang kita alami itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti ini, karena bayangan kita tentang kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang baik. Saya percaya, saudara, waktu kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan, ada sesuatu yang tidak enak dulu yang akan kita alami. Ya, hari-hari ini apa yang terjadi di atas bangsa kita, saya percaya dan sangat percaya tangan Tuhan sedang bekerja di atas Indonesia. Katakan amin. Setiap hari kita berdoa, apalagi saya tuh di mesbah doa, setiap malam berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk TNI Polri, biar Tuhan murnikan bangsa ini. Semua yang terjadi ini ada di dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan sedang membersihkan bangsa ini. Jadi mari kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Kita terus berdoa, saudara, supaya Tuhan akan terus pulihkan dari orang-orang yang memegang jabatan kekuasaan di atas bangsa ini. Mereka yang lebih dulu harus dimurnikan. Kita bersyukur dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tuhan sedang berperkara dengan bangsa ini. Ketika Tuhan berperkara dengan kehidupan seseorang, maka ada hal yang tidak enak yang akan kita alami. Tidak selamanya rencana Tuhan itu datang dalam hidup kita dengan hal-hal yang enak, saudara.
Ya, Tuhan berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Pernahkah kita terpikir bahwa persoalan yang kita hadapi hari-hari ini yang Tuhan izinkan kita alami, itu akan membawa kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Saya pernah bersaksi di Mesbah Doa, saudara, ada satu jemaat Mesbah Doa di Sulawesi. Mereka itu 11 tahun tidak punya keturunan. Semua keluarganya itu tidak seiman, saudara. Orang-orang yang di sekeliling mereka itu bukan orang Kristen, keluarganya juga bukan keluarga Kristen, tapi mereka nikah punya anak. Mereka berdua tuh berdoa, 1 tahun pertama ditunggu nggak hamil, 2 tahun berdoa tidak hamil, 3 tahun mereka berdoa tidak hamil. Tahun yang keempat berdoa tidak hamil juga. Tahun yang kelima mungkin orang akan berkata nyerahlah, tapi mereka tetap berdoa. Tahun yang keenam nggak hamil juga. Tahun yang ketujuh disertai doa puasa. Dia bilang, Tuhan, aku berdoa meminta Tuhan supaya namamu dimuliakan lewat hidup kami. Tapi dia tetap yakin dan percaya ini akan membawa kemuliaan Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan. Tahun ke-7 tidak juga hamil, semakin setia melayani Tuhan. Semakin setia. Tahun yang ke-8 belum juga hamil, mereka tidak menolak Tuhan. Tahun yang ke-9 enggak juga hamil. Aduh, kalau saya kayaknya 9 tahun menikah belum hamil-hamil, kayaknya kita nyerah ya saudara. 9 tahun loh. 9 tahun itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. 1 tahun itu ada 365 hari. Ya kalau 10 tahun itu sudah berapa hari? 3 juta ya. Saudara hitung sendiri, itu bukan waktu yang mudah. Mempertaruhkan iman, percaya kepada Tuhan tuh enggak gampang. Sampai tahun yang ke-10. Aduh, rasanya sudah tahun penggenapan nih, tahun yang ke-10. Tapi tidak juga hamil. Akhirnya mereka sudah berobat, mencoba ya. Ketika memasuki tahun yang ke-11, mereka memutuskan untuk tetap ya pergi ke dokter dan bertanya, dokter, apa yang harus kami lakukan? Dokter periksa mereka, dokter bilang kalian sudah semakin berumur. Tahun ini adalah tahun penentuan. Kalau memang kamu mau, ya ini saya sudah periksa sel telurnya, yang laki-laki juga semua baik. Tapi saya tidak jamin tahun depan itu akan bisa baik seperti ini. Karena ini sudah masuk tahun yang ke-11. Istrinya sudah berumur, suaminya juga sudah mulai berumur. Jadi yang terbaik kamu bayi tabung. Bayi tabung nanti bisa dibikin langsung kembar 3. Mumpung selnya baik, semuanya baik. Dia bilang, waktu dia tanya sama dokter berapa biayanya, dokter sebut angka. Mereka tidak punya uang sebanyak itu. Lalu dia tanya sama dokter, dok, kalau kami tidak bayi tabung dok, apakah masih ada kemungkinan hamil? Dokternya bilang, saya tidak bisa menjamin. Kemungkinannya itu sangat kecil. Berapa dok? 10%. Dan itu sangat kecil dan kemungkinan juga nggak bisa karena istrinya sudah punya kista dan lain sebagainya. Lalu suaminya dan istrinya itu berkata kepada dokter, oke dok, kami ambil yang 10% itu bersama dengan Tuhan. 10% bersama Tuhan. Karena memang gak ada biaya untuk kami bayi tabung. Lalu mereka pulang saudara, rasanya lemes, tetapi mereka tetap berdoa. Sampai suaminya itu cerita ke saya, Bu, saya berdoa ya. Mereka juga pendengar setia Mesbah Doa, tiap malam tuh kalau ibu berdoa dalam nama Yesus yang belum hamil, tumpangkan tangan di kandunganmu, perkatakan keturunan ilahi Tuhan berikan. Dia bilang itu istri saya selalu tumpang tangan, Bu. Kami percaya Tuhan 10% dengan iman bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Mereka berdoa saudara, berdoa dan mereka cuma bilang, Tuhan kami mau lewat masalah ini nama Tuhan dipermuliakan. Karena saudara-saudara saya ini bukan Kristen, mereka bilang, masa kamu doa gak dijawab sama Tuhanmu? Kalau Tuhanmu sakti minta dong. Mereka belajar percaya. Dan 11 tahun untuk belajar percaya itu gak gampang. Tapi dia bilang, Tuhan perhitungkan.
Aku melayanimu Tuhan dan tidak pernah mundur. Sekalipun sudah hampir 11 tahun kami menjalani ini. Dan akhirnya saudara, temannya juga satu orang gereja ngomong, dia sudah bayi tabung langsung dibikin kembar 3. Dia bilang gak usah tunggu lama, uang itu kamu bisa cari. Tapi ini kesempatan, dokter bilang mumpung baik karena tahun depan belum tentu sel telurnya baik. Cariinlah uang ratusan juta, yang penting langsung bikin kayak saya kembar 3, dia bilang. Mereka cuma bilang kalau Tuhan sang pemberi kehidupan mau memberi kehidupan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Mereka imani saudara. Tiba-tiba ada satu orang teman yang lama tidak pernah ketemu, telepon. Dia bilang gini, saya berdoa, saya dapat dari Tuhan. Tuhan bilang, bulan depan kamu akan diberi keturunan. Mereka kaget, apa itu benar? Tapi mereka bilang kalau itu dari Tuhan pasti terjadi. Dan benar-benar saudara, bulan depan tanggal 1 persis, langsung mereka itu semangat beli alat tes. Karena kan udah dibilang tak bulan depan, masih tanggal 1. Ya, mereka pergi beli alat tes, dites negatif. Ya katanya bulan depan, ya bulan depan kan bisa tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, gak usah terlalu bersemangat kan. Akhirnya tapi 11 tahun penantian. Mereka tunggu, tiba-tiba pada hari yang keberapa istrinya pengen coba lagi. Mereka beli hasil tes dan dites saudara. Dan ternyata benar-benar positif hamil di tahun yang ke-11. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan bukan cuma itu saudara. Hamilnya gak 1, 3. Kok gak wow ya? 3 saudara. Itu yang dokter ngomong, yang temennya ngomong. Kamu bayi tabung, kamu bisa atur. Kembar 3 pun langsung bisa jadi. Kalau secara normal itu kan tidak mungkin. Tapi bagi orang-orang yang mau belajar percaya, tidak ada perkara yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Tapi di saat-saat penantian dan kita belajar percaya itu memang gak mudah. Amin saudara. Ketika Yesus disampaikan kabar bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu sakit, Tuhan bilang penyakit itu tidak akan bawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab lewat penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Hari ini apapun persoalan yang kau hadapi, katakan Tuhan, aku percaya lewat masalah yang aku hadapi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Aku akan keluar sebagai seorang pemenang, dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupku. Kalau kita meminta sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan menggenapinya, saudara. Dalam di sini dikatakan, Yesus memang, ayat yang ke-5, Yesus memang mengasihi Maria dan Marta kakaknya dan Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang mengasihi. Tuhan itu mengasihi mereka. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan mengasihi kita, maka pasti dia akan melakukan semua yang kita mau. Maria dan Marta berpikir kalau Yesus dengar Lazarus sakit, maka Yesus akan segera datang buru-buru menemui mereka untuk menyelamatkan mereka. Berapa banyak dari kita saudara yang berkata, orang konseling datang kepada saya, Bu saya ini sudah berdoa, saya sudah puasa Bu, saya sudah berseru memanggil nama Tuhan. Kita sudah mengatakan hal-hal yang menyatakan bahwa kita tuh mengasihi Tuhan. Tapi kenapa saya nggak lihat jawaban? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Dia mengasihi loh saudara, bukan tidak mengasihi. Dan untuk Tuhan mengasihi seseorang, itu pasti karena ada alasannya. Kenapa? Karena mereka ini keluarga yang mencintai Tuhan. Kalau Yesus datang, Maria mendengarkan pengajarannya, Marta menyiapkan semua yang Yesus membutuhkan, makan, minum, dan semuanya. Karena itu dikatakan mereka ini dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apakah kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang kita minta Tuhan segera menanggapi? Yesus diberitahu bahwa Lazarus sakit. Tapi ayat ini berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seringkali Tuhan itu sengaja. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, doa saya belum dijawab Bu.
Kenapa saya nggak melihat jawaban? Mungkin Tuhan lagi sengaja. Ya, Tuhan lagi sengaja. Untuk apa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi? Kenapa dia sengaja tinggal 2 hari lagi? Itu tadi yang saya katakan, semua yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab berkata Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang terpanggil masuk dalam rencana Tuhan. Karena itu pastikan kita mengasihi Tuhan dan pastikan hidup kita berada di dalam rencana Tuhan. Jangan engkau pernah hidup di luar rencana Tuhan, saudara. Semua dalam hidup kita ini Tuhan punya rencana. Bilang, Tuhan, bawa aku masuk dalam rencanamu. Sehingga apapun yang terjadi, kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, di dalam rule-nya Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ayat ini berkata, hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin engkau bertanya, bagaimana saya bisa mengerti rencana Tuhan? Mudah, saudara. Mulai hari ini hiduplah di dalam kebenaran, lakukan firman. Buang segala dosa, bertobat, kejar kekudusan. Itu langkah awal untuk engkau mulai masuk di dalam rencana dan tuntunan Tuhan. Kenapa, saudara? Ini penting karena hidup kita akan berbahagia hanya ketika kita berada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada kebahagiaan lain di luar rencana Tuhan. Nggak mungkin akan ada kebahagiaan. Kita hanya akan berbahagia ketika kita berada di dalam rencana Tuhan. Pastikan apakah bisnismu ada dalam rencana Tuhan. Pastikan apakah studimu ada dalam rencana Tuhan. Pastikan apakah pacarmu hari ini itu ada dalam rencana Tuhan. Kalau enggak, saudara, hentikan dan tinggalkan. Sebab engkau tidak akan mungkin bisa berbahagia. Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama ketika dia mendengar bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja. Kenapa doamu belum dijawab hari ini? Mungkin Yesus lagi sengaja. Yesus sengaja membiarkan engkau mengalami sedikit masalah dalam hidupmu. Tujuannya apa, saudara? Ayat ini berkata begini. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang itu tidak ada dalam dirinya. Artinya apa? Yesus berkata, selama engkau ada dalam terang gak usah takut. Karena murid-murid mencoba mencegah Yesus dan berkata, kemarin kita di sana orang mau lempar kita sama batu loh. Kamu masih mau balik ke sana? Yesus bilang, selama engkau di dalam terang, engkau berjalan dalam terang, gak perlu takut. Kakimu tidak akan terantuk batu. Pastikan hidup kita itu berada di dalam kebenaran. Supaya apapun yang kita alami, saudara, itu tidak akan mendatangkan celaka, tetapi mendatangkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Kenapa banyak orang tidak mengalami kemuliaan Tuhan, saudara? Karena dia berjalan di luar rencana Tuhan. Ini yang selalu saya tekankan kepada orang Kristen. Apa goalnya kita menjadi Kristen? Supaya kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia kalau hidup kita berada di luar rencana Tuhan? Itu nggak mungkin. Tapi selama kita berjalan di dalam rencana Tuhan, lah itulah kebahagiaan di hidup kita. Lalu saudara, Yesus berkata kepada mereka, ya demikianlah perkataannya, dia bilang begini, demikian perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Jadi ngapain kita pergi ke sana? Kan dia cuma tidur, maka dia pasti akan sembuh. Dan ayat ini berkata, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Jadi di hadapan Tuhan mati itu hanya tertidur.
Gak usah takut dengan kematian, amin. Siapa yang sudah siap mati? Mati itu cuma tidur. Saya mau berdoa supaya kita sebagai orang Kristen tidak ada lagi yang takut mati. Karena firman Tuhan berkata, mati itu adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Ini serius saudara. Yesus bilang, dia berkata maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Lalu saudara dikatakan karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Yesus ngomong akhirnya dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Tetapi ini yang nyeleneh saudara, kalau saya bilang ya Yesus itu agak aneh ya mungkin di mata murid-muridnya. Habis dia bilang Lazarus sudah mati, tetapi dia bilang apa di sana? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saya bisa membayangkan kalau ada seorang jemaat keluarganya sakit, lalu dia telepon pendeta. Nggak ketemu sama pendeta itu, di telepon nggak diangkat-angkat, di WA nggak dibalas, nggak ketemu. Singkat cerita keluarganya itu mati. Lalu pendetanya ngomong gini, sudah mati ya keluarganya, untung saya nggak ada di situ hari itu. Kira-kira saudara, kalau orang mendengar seperti itu, marah nggak? Ya pasti. Ini apa sih, saya aja saudara yang WA itu saya nggak balas kan. Yang masuk WA itu puluhan ribu di HP saya. Itu saya nggak bisa balas satu persatu. Itu aja yang maki-maki saya banyak kok. Ternyata masih banyak orang Kristen yang belum bertobat, masih aneh. Ya, maki-maki saya. Pendeta macam apa kau itu? WA tidak dibalas. Orang mau konseling tidak ditanggapi. Saya selalu bilang, saya ini sangat terbatas. Kenapa saya selalu berkata cari Tuhan secara pribadi, jangan andalkan manusia. Ini Marta nggak datang sama manusia, datang sama Yesus loh. Ketika mereka menyampaikan masalah mereka bahwa Lazarus saudara mereka sakit, Yesus nggak segera datang dan menolong, tapi dia sengaja tinggal 2 hari, malah saudaranya mati. Udah mati dia bilang lagi, untung saya nggak ada di situ waktu itu. Mungkin murid-murid berpendapat nih Tuhan macam apa ya? Kok omongannya begini? Kok kayaknya dia senang Lazarus mati, bahkan ngomong untung, syukurlah. Kalau kita telah baik-baik kata-kata ini, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kita bayangkan Marta dan Maria itu khawatirnya, cemasnya, waktu lihat keadaan saudaranya sudah sekarat. Mereka pasti dalam hatinya, ini Tuhan gimana sih? Kami yang sudah mengasihi dia, aku yang sudah meminyaki kakinya dan menyekanya dengan rambutku. Kami yang menaruh harapan kepadanya, di depan mata kami melihat dia bikin mujizat. Orang disakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tetapi kenapa saat kami membutuhkan Tuhan dia nggak ada? Saudara, berapa banyak kita sebagai orang Kristen pun berkata begitu. Tuhan, kenapa engkau nggak tolong aku? Kenapa engkau nggak jawab masalahku? Ini keluarga yang mengasihi Tuhan, dan bukan hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mengasihi mereka. Rasanya saya percaya saat itu hati Maria dan Marta tuh hancur saudara. Seiring dengan matinya saudara mereka, pasti ada rasa kecewa. Kenapa Yesus nggak datang? Dia adalah orang yang kami kasihi, dan dia juga katanya mengasihi kami, tapi kenapa dia nggak datang? Mereka sudah menaruh harapan yang besar kepada Yesus pada waktu itu. Saudara, kenapa saya bilang jangan cari pendeta? Alkitab bilang manusia pasti mengecewakan. Jangankan manusia, banyak orang Kristen aja sama Tuhan bisa kecewa. Kemarin saya dengar satu teman cerita, Bu, saya punya teman dulu Kristen, sekarang pindah ke agama lain. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Jangankan sama orang, sama Tuhan pun banyak yang kecewa. Hari-hari ini banyak orang gak mau lagi dengar firman. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Karena mengalami betapa pahitnya hidup dan mereka merasa Tuhan tidak ada di sana ketika mereka membutuhkan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat membuat Maria dan Marta tuh terpukul. Kami sangat mengharapkan Tuhan, tapi kenapa dia gak datang di saat kami butuh? Mungkin hari ini engkau juga sedang berkata begitu. Aku sangat mengharapkan Tuhan, tapi di saat aku butuh, rasanya pertolongan itu nggak ada, Tuhan itu nggak datang. Saudara, mari kita
melihat peristiwa ini malam hari ini dan menarik sebuah pelajaran. Yesus bilang, Lazarus sudah mati, tapi syukur aku tidak ada pada waktu itu. Apa maksud Tuhan? Saya percaya murid yang mendengar pasti akan berkata, ini gimana ya? Kok dia malah ngomong kayak begitu? Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu apa? Dapat belajar percaya. Ternyata untuk bisa percaya kepada Tuhan, kita tuh harus belajar. Dan apa yang dapat membuat kita bisa belajar percaya? Masalah, pergumulan, tantangan hidup. Orang yang punya iman yang kuat kepada Tuhan pasti sudah pernah menghadapi badai yang begitu besar. Makanya imannya bisa kuat dan tidak tergoyah. Hanya orang-orang yang sudah belajar percayalah yang dapat melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang sudah belajar percaya, saudara, Yesus bilang, supaya engkau belajar, supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu Yesus bilang apa? Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Perhatikan, Thomas menangkap perkataan Yesus yang gak enak didengar. Itu Thomas bilang apa? Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Yesus dia bilang apa, saudara? Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 Thomas bilang begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kenapa ada perkataan ini keluar dari mulut Thomas? Karena dia dengar Yesus ngomong, Lazarus sudah mati, tapi untung aku nggak ada. Itu menjadi sandungan. Makanya Thomas bilang, yuk kita pergi biar kita juga mati sama-sama di sana. Dalam hatinya Thomas, kenapa dia nggak peduli Lazarus mati? Malah dia bilang, untung aku nggak di sana. Syukurlah saya nggak ada di sana waktu itu. Thomas mengejek dan dia berkata, ayo kita pergi sama-sama dia biar kita juga mati sama-sama di sana. Ini adalah sebuah perkataan yang manusiawi yang keluar dari hati yang kayaknya melihat keadaan itu kok kayak begini ya. Tapi itu yang Yesus maksud. Kita harus belajar percaya. Kita harus belajar percaya. Belajar percaya itu seperti apa? Saya ingat dulu saudara, suami saya, kita dulu buka penerbit dan percetakan. Itu kalau sudah mau waktunya bayar kertas, kita harus bayar tepat waktu supaya kita bisa dapat kertas lagi untuk kita mulai cetak buku lagi. Tapi ya itu selalu setiap kali ditagih distributor ini nggak pernah bayar tepat waktu. Ya, lalu akhirnya saya tuh berdoa, Tuhan, saya pengen ya ada mujizat. Suami saya tuh bilang, kita ini besok sudah jatuh tempo loh, sudah diingetin sebenarnya sudah lewat jatuh tempo. Kita kalau nggak bayar kertas besok, kita nggak bisa nyetak, maka terlambatlah semua ini pekerjaan. Saya cuma bilang sama suami saya, percaya aja ya. Besok pagi bangun, kita cek mobile banking, nggak ada masuk, transferan nggak ada masuk. Suami saya pergi doa pagi di gereja, pelayanan, dia pulang gereja, dia masuk rumah, dia nyanyi saudara. Hatiku percaya. Panjang saudara, nyanyi lagi, hatiku percaya. Saya bilang, kenapa nyanyinya panjang begitu? Ini lagi belajar percaya. Katanya mujizat itu ada. Secara logika aku sudah tidak percaya. Tapi dengan iman aku harus tetap belajar percaya. Makanya saya bilang itu tadi belajar percaya itu tidak mudah. Tidak segampang waktu kita nyanyi di gereja. Waktu kita menghadapi kenyataan hidup itu berat saudara. Nggak semudah ketika kita ngomong aku percaya pada Tuhan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku dengan segala kekayaannya, besok jatuh tempo ini. Nggak usah angkat tangan. Ya, besok jatuh tempo, adakah iman? Bagaimana caranya? Sementara firman Tuhan berkata begini-begini, untuk bisa memiliki iman yang teguh, yang benar-benar menghasilkan mujizat, itu ada tahapnya, ada prosesnya, yang namanya proses belajar. Belajar percaya. Lalu saya bilang sama suami saya gini, kamu percaya ya Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini nanti siang saya bilang, nanti siang, ini kamu mau apa? Dia bilang, ini saya nanti siang mau lihat anak-anak musik latihan di gereja. Karena dia waktu itu juga koordinator musik di satu gereja. Ya udah kamu pergi lihat anak-anak latihan. Nanti kalau kamu pulang, kamu mampir di ATM. Itu pasti uangnya udah ada. Terus dia tanya saya, kamu telepon distributor siapa? Ada yang janji? Nggak ada yang janji. Saya sudah telepon semua, nggak ada yang bisa bayar hari ini.
Terus kenapa kamu yakin ngomong begitu? Ya kan belajar percaya kita. Beneran, yakin ada. Kan belajar percaya, nyanyi lagi di hatiku percaya. Akhirnya dia pergi saudara. Baru pergi nih berapa menit, nelpon saya, aku udah mampir di ATM, nggak ada uang masuk. Terus saya bilang, kan tadi saya bilang, habis latihan musik di gereja, pulang baru lihat, ini kamu sudah latihan belum, baru mau berangkat, iseng, bener nggak ada transferan. Loh itu loh manusia, orang udah dibilang nanti, akhirnya dia bilang, ya udah ini saya latihan dulu ya. Emang bener nggak ada distributor yang telepon kamu janji transfer siang ini? Nggak ada. Terus kenapa kamu percaya banget? Ya aku percaya, kan aku berdoa minta sama Tuhan supaya kamu juga belajar percaya. Karena laki-laki itu untuk belajar percaya itu susah. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Kenapa saudara? Karena laki-laki itu ukuran otaknya lebih kecil daripada perempuan, tetapi memorinya full. Semua dipikir, dia nggak mau pakai iman, dia pakai pikiran. Kalau rasionya berkata nggak mungkin, ya nggak mungkin. Kalau kamu nggak telepon distributor, ya nggak mungkin ada yang transfer. Dia semua udah bilang nggak kan? Saya bilang, tapi kan Tuhan sanggup menjamah hati distributor. Siapa aja di mana tiba-tiba dia ingat transfer gitu. Ya mudah-mudahan aja. Kadang-kadang yang lebih beriman tuh perempuan. Karena perempuan tuh lebih pakai feeling, perasaan. Jadi untuk beriman kepada Tuhan tuh lebih cepat. Lalu dia pergi saudara, ya udah saya latihan dulu lihat anak-anak di gereja ya, berarti nanti pulang ya. Saya bilang iya. Dia pergi saudara, apa yang saya lakukan? Saya masuk di kamar, saya berdoa. Saya bilang Tuhan, tunjukkan Tuhan mujizatmu supaya suami saya ini juga belajar percaya. Karena tidak mudah Tuhan, tapi aku berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan jangan permalukan saya Tuhan yang udah ngomong sama dia nanti habis latihan dari gereja ada transferan. Saya nangis saudara sama Tuhan. Padahal saya kalau depan suami, saya bisa dari malam itu saya sudah kuatkan hatinya. Percaya saya besok pasti ada mujizat. Apa iya atau ya udah pokoknya tidur dulu malam ini nggak usah dipikir. Dia tidur, saya nangis berlutut di kaki Tuhan. Lalu akhirnya saudara saya sudah deg-degan ya tunggu selesai dia dari gereja. Tuhan, ya dalam nama Yesus, aku mau belajar percaya kepada Tuhan, nyatakan. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Aduh suami saya nih pasti dia sudah mampir di ATM. Ya, terus dia bilang, terus saya jawab, gimana? Kamu telepon distributor siapa? Saya enggak telepon. Kemarin itu semua distributor sudah ngomong mereka enggak ada yang bisa transfer karena masih ketahan juga uangnya. Beneran? Kamu di mana sekarang saya tanya? Di ATM. Terus gimana? Ada duitnya. Loh saudara. Ya. Aduh saya itu Tuhan, saya nangis saudara. Saya nangis. Yang namanya belajar percaya itu tidak mudah. Di saat kita ini mengalami hal-hal, tapi disitulah iman dipertaruhkan. Apakah kita lari pinjam orang atau ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah? Padahal nambah masalah. Atau kita mau beriman percaya pada Tuhan. Yesus berkata, sampai Lazarus mati loh. Aku melakukan itu, kenapa aku tinggal lebih lama 2 hari? Kenapa aku biarkan sampai Lazarus mati? Supaya kamu belajar percaya. Dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak ada yang gagal. Tapi Tuhan tuh melihat iman kita. Waktu kita ngomong percaya itu tidak semudah ketika kita mengalaminya dalam hidup kita. Tapi tetapkan hati kita saudara untuk tetap percaya. Tuhan mau sesulit apapun aku percaya firman-Mu itu gak pernah gagal. Bahkan sekalipun mungkin kami belum melihat, tapi kami mau tetap percaya. Saya minta suami saya untuk main piano. Saudara, mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Yesus bilang, untung aku gak ada di sana pada waktu itu. Supaya ini lebih baik bagi kamu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan itu gak mau kita cuma ngomong kita percaya. Ya, waktu-waktu yang kita bahkan gak sangka, gak tahu, tapi bagianmu itu kejar perkenanan Tuhan, nanti jalan itu Tuhan yang buka. Daud ini cuma bawa rantang ini.
datang ke medan pertempuran. Waktu dia datang, dia dengar Goliat berkata, siapa di antara kalian, barisan Allah yang hidup, katanya Allah Israel, yang berani mengalahkan aku? Mana Allahmu, mana Tuhanmu? Daud dengar itu, Daud bilang gini, kurang ajar, ini orang bikin malu nama Tuhan. Siapa ini orang yang tidak bersunat, berani menghina nama Allahku, yang kudus, yang agung? Ini nggak bisa dibiarin. Daud tanya ke orang-orang itu, kenapa nggak ada yang bunuh dia ini? Mempermalukan nama Tuhan. Lalu mereka bilang, siapa yang bisa bunuh dia? Astaga, lu nggak lihat apa? Hello, buta kau. Ini orang perkasa, besar sekali, terlatih, dia prajurit, banyak bunuh orang. Siapa yang bisa kalahkan dari antara kita? Tidak ada yang berani. Daud bilang, aku mau mengalahkan dia. Lalu heboh seluruh orang, masa kamu mengalahkan dia? Bilang, semua tertawa, saudara. Lalu Eliab kakaknya dengar, siapa Daud? Kakaknya datang. Aku tahu kepala batumu ya, kau itu kesini disuruh antar bekal. Kenapa kau nonton orang perang? Pulang sekarang kau, sebelum kau itu kena masalah, dijewer, saudara. Dia bilang, enggak, aku mau lawan dia. Lalu Saul dengar dipanggil, kamu punya keahlian apa lawan dia? Kamu tuh bukan prajurit, dia ini dari kecil sudah latihan perang. Itu dia punya tameng, dia punya tombak lebih berat daripada kau. Memang benar. Terus kau melawan dia pakai apa? Daud bilang begini, tahu nggak, aku itu kalau menggembalakan kambing domba, ada beruang datang makan dombaku. Aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Kalau aku lagi menggembalakan kambing dombaku, ada singa datang, singanya kejar dombaku, dia makan, aku kejar singanya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Dan kamu tahu kenapa aku bisa menang menghadapi singa dan beruang? Karena Allahku yang besar, yang menyertai aku, yang memberikan aku kemenangan. Dan Daud bilang, dan aku juga yakin Allah yang sama, yang ada di padang gurun, yang menyertai aku, dia juga Allah yang akan memberikan aku kemenangan melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Aku akan maju. Sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan itu yang membuat Daud berani maju, karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin, saudara. Jangan benci sama persoalan. Jangan marah ketika kau direndahkan, jangan marah ketika kita ini difitnah, jangan marah ketika kita ini. Saudara, jalani semua itu, karena setiap proses itu akan mendatangkan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat iman kita kuat. Amin. Menghadapi apapun, saya ingat ketika menghadapi pandemi dulu, saya dan suami nggak punya duit, saudara. Yang lain teman-teman kami di pelayan Tuhan masih, saya sih puji Tuhannya ada dapat gaji dari gereja. Saya di situ baru menyadari kita ini ternyata terlalu berani percaya sama Tuhan. Terlalu berani percaya sampai kita tidak ada gaji toh ini ternyata toh. Baru terasa waktu pandemi itu tidak ada pelayanan, benar-benar nggak ada pemasukan. Karena ternyata selama ini memang ya hanya bergantung sama Tuhan, nggak ada gaji bulanan dari mana-mana. Di situ saya baru kaget juga saya. Berani sekali ya kita percaya sama Tuhan. Tapi saya bilang sama suami saya begini, tapi kita pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Dan Tuhan menolong kita loh. Dulu kita nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Sekarang ada mobil, ada rumah. Tuhan yang sama yang menyertai kita di masa yang lampau, dia Tuhan yang sama yang akan menyertai kita menghadapi masa sulit, sesulit apapun itu. Cuma itu, saudara, cuma itu modal kami ini mengikut Tuhan. Nggak ada deposit, apalagi waktu itu saya nggak punya emas, nggak punya apa-apa, nggak punya, ya punyanya Mas Daniel 80 kilo ini. Tapi dijual juga nggak laku, dan memang tidak dijual, ini koleksi pribadi. Mas Jowo toh? Iya, saudara, saya, makanya kami tuh selama ini kalau beli rumah tuh nggak bisa ambil di bank, KPR nggak bisa. Ya bang tanya, ibu ada gaji? Ada, dari mana? Dari sorga. Terus slipnya bu ada? Enggak ada slipnya mas, pakai iman. Orang bank bilang, maaf bu, kami belum bisa terima slip dengan iman. Karena kebetulan juga pemimpin kami belum beriman. Jadi dari dulu kita mau beli apa-apa tuh enggak bisa cicil. Karena enggak ada slip gaji. Tapi saya baru sadar, iya kita ini terlalu berani percaya sama Tuhan. Tapi orang-orang yang seperti itulah yang dicari sama Tuhan, saudara. Seringkali kita ini hidup, logika kita tuh membatasi cara kerja Tuhan.
Kenapa bangsa Israel prajuritnya semua nggak ada yang berani melihat Goliat? Karena mereka memandang dengan mata mereka, gila nih orang tinggi banget, kita nggak ada yang sama kayak dia, kita gini-gini, sehingga mereka lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang akan menyertai. Amin. Itu luar biasa, saudara. Nah, tapi saya nggak akan bahas ininya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itu pembukaan. Daud berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tidak bisa dipungkiri ketika kita manusia menghadapi persoalan atau masalah, yang duluan kita cari itu apa? Yang duluan saudara cari ketika ada masalah apa? Jalan keluar. Yang duluan kita cari pertolongan. Itu manusiawi. Siapapun itu, termasuk juga pendeta. Karena pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Sama, saudara. Ketika Daud mengalami masalah, pergumulan, dia dikejar Saul, mau dibunuh dan lain sebagainya, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Mungkin hari ini ada di antara saudara yang duduk di kursimu dan engkau berkata, Tuhan, dari mana akan datang pertolonganku? Rasanya mentok, rasanya semua tertutup, rasanya tidak ada pintu yang terbuka, sudah mentok. Dari mana akan datang pertolonganku? Gak mungkin ada pertolongan. Bagaimana caranya? Bahkan mungkin ya Tuhan juga mungkin ada sebagian berpikir, mungkin Tuhan juga nggak sanggup loh. Piye coba, piye? Kami waktu pandemi bertahan hidup cuma uang 10 juta di tabungan, anak 3 di Jakarta. Tidak ada pemasukan. Kalau saudara jadi saya, ketir-ketir enggak? Deg-degan enggak? Bukan cuma deg-degan tiap hari mulai habis uang, beli makanan, beli ini, kepake 500.000, belum token listrik bunyi. Ya, kalau bunyinya lagu suka-sukamu Tuhan, bagus sih saudara, terhibur kita. Mas saya bunyi net, nggak sabaran lagi. Ya, makin kita dekat makin kenceng bunyinya, makin deg-degan lah kita. Berkurang terus. Dari mana datang pertolongan? Tapi saya dan suami berusaha menenangkan hati, jangan panik. Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu, dia Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Dia tidak pernah berubah, dia tetap sama. Seringkali iman kita lah yang berubah karena keadaan. Dari mana akan datang pertolonganku? Aku memandang sampai ke gunung-gunung. Hayo, berapa banyak kita sering ketika menghadapi masalah, kita juga bertanya hal yang sama, dan kita mencari dari mana pertolonganku datang. Sampai udah kepikir nih di otak, telepon mertua, pinjam uang, telepon ini, telepon itu, telepon ini, telepon itu, telepon ini. Saudara, ya saya bicara ini bukan karena saya tidak mengalami, karena saya mengalami, makanya saya cerita. Makanya jadi orang Kristen tuh jangan jadi Kristen katanya, Kristen yang ngalami Tuhan, amin. Ngalami Tuhan. Saya tadi baca kesaksiannya seorang jemaat Mesbah Doa, Bu. Saya mau bersaksi, saya ini di tengah kelusuan sekarang ini, tidak ada jalan keluar, usaha semuanya rasanya sulit. Saya mau bayar gaji karyawan juga sekarang berat. Belum untuk kehidupan kami sehari-hari, uang saya semakin menipis. Tapi saya mau datang kepada keluarga, ya saya ingat Ibu Debbie selalu berkata, jangan cari manusia tapi cari Tuhan. Karena biar keluarga juga, kalau sudah urusan uang, tidak berkeluarga itu uang, amin. Ya, tidak ada hubungan darah antara uangku dan uangmu. Iya apa ya? Ya, uang itu dewe-dewe itu. Tidak ada tali silaturahmi. Ya. Dan saudara lihat uang itu pun, makanya gambarnya juga beda-beda. Kalau 100.000 tuh, ya ada orang menari, senang gitu ya. Pahlawannya juga bagus senyumnya. 10.000 mulai marah itu bapak. Ya, apalagi 2.000 bawa parang. Ya, hati-hati itu memang uang Indonesia ini memang kayaknya memang sudah dipikirkan. Ya toh, bawa parang saudara. Jadi hati-hati ya, suami-suami jangan kau kasih parang terus istrimu. Ya, memang kalau soal uang itu enggak ada. Lalu tuh ibu bilang begini, saya tuh bingung Bu, saya mau minta tolong keluarga. Aduh, keluarga itu kalau sudah ngomong uang, memang, dan jangan pernah minta tolong keluarga soal uang. Bikin putus hubungan itu. Yang tadinya keluarganya akur, gara-gara uang bisa rusak. Ya, apalagi utang nggak bayar.
Iya, kita ini saudara-saudara, tapi urusan uang tidak saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya kau jangan mengabdi pada dua Tuhan, pada uang dan pada Allah. Karena uang ini, kalau orang itu memang tidak bertuhan, ya dia beruang. Uang itu Tuhannya. Makanya hati-hati saudara, ya. Apalagi kalau seurusan pinjam-meminjam, mending dijauhi. Ya karena itu bikin hancur keluarga itu. Ya banyak yang gini. Pengalaman pribadi kan? Mau bersaksi apa gimana? Maju ayo. Iya kan saudara? Banyak orang begitu. Tadinya ya pinjamnya manis, ya. Nggak tahu mau lari ke siapa lagi. Cuma wajahmu yang terngiang-ngiang. Orang-orang itu kalau mau utang begitu saudara. Manis sekali kata-katanya. Ingat mukamu. Tapi maaf saya enggak ingat kau. Walaupun kau ingat saya ya. Itu dia bilang, saya mau pinjam ke keluarga, tapi ingat ibu bilang jangan mengandalkan manusia. Dan memang bu, keluarga itu kalau kita bicara uang sudah diam dia. Dan memang jangan saudara. Akhirnya dia bilang dia datang di kaki Tuhan, dia nangis di kaki Tuhan. Tiba-tiba dia bergumul terus dengan Tuhan, Tuhan tolong beri aku jalan keluar. Tiba-tiba dia bilang malam dia tidur dia mimpi angka 25. Tapi ini bukan yang penjudi-penjudi, so tahu ini. Sudah tertawa mereka ini. Penjudi memang ya. Banyak yang tahu nih angka 25 ini apa ini. Saya juga baca kesaksiannya, apa ini maksudnya angka 25 ini? Dia bilang saya tidak mengerti. Kalau kau tidak mengerti mimpimu, berdoa saja saudara. Saya itu kadang bingung ya, orang SMS, Bu, tolong dong artikan mimpi saya. Dia catat mimpinya banyak, saya baca, saya belum ngerti ini. Besok dia sudah kirim lagi, Bu, saya tadi malam mimpi lagi, Bu. Saya bilang yang pertama aja saya belum tahu artinya, kenapa kau sudah kirim yang kedua? Yang ketiga dia kirim lagi, tadi malam saya lagi mimpi lagi, ini lagi, Bu. Artinya apa? Saya bilang, artinya kau kebanyakan tidur. Makanya mimpimu banyak sekali. Coba kau bangun dan kerja, pasti kau nggak mimpi. Heran orang saudara tiap malam mimpi loh. Emang saudara tiap malam mimpi? Saya itu untung semalam sekali mimpi, itu pun bangun tadi mimpi apa ya, lupa saya mimpi saya. Ini ingat saudara, detil-detilnya ditulis semua. Terus suruh saya artikan, saya bilang saya ini Debbie, suami saya Daniel. Yang mengartikan mimpi itu Daniel. Tapi saya tanya dia juga tidak mengerti saudara. Aduh, kadang-kadang jemaat itu aneh-aneh ya, makanya jangan jadi jemaat yang aneh-aneh. Kalau mimpi didoakan saja, nggak usah tanya nanti kalau pendetanya salah arti lagi. Ya, oh itu berarti ibu harus pasang kupon nomor 2. Wah, tambah makin parah saudara ya. Jadi dia bilang dia bawa dalam doa, apa arti tanggal 25? Besoknya tanggal 24 orang telepon, Bu, saya mau lihat tanah. Itu tanah sudah puluhan tahun ditawarkan, diiklankan, tanah almarhum bapaknya tidak laku-laku. Tapi cara Tuhan itu menolong orang yang sungguh-sungguh mengandalkan dia. Kan nggak pernah terpikir saudara. Terus dia bilang, tapi kalau hari ini tanggal 24 kayaknya saya nggak bisa deh Bu. Besok ya, besok tanggal 25 kita ketemuan. Dari situlah saudara terus berlanjut akhirnya transaksi. Ya berarti dia benar mimpinya itu dari Tuhan 25. Ya. Tapi besok yang mau jual tanah nggak usah pura-pura tidur. Terus angka berapa? Angka berapa ya? Nanti muncul 34 dari tanggal 34. Nanti kau bingung sendiri, nggak usah direkayasa. Tuhan itu bekerja dengan caranya masing-masing, amin. Saudara, lalu Daud berkata, dari mana datang pertolonganku? Memang adalah sesuatu yang wajar ketika kita menghadapi masalah. Ya kita cari jalan keluar dong, kita cari pertolongan dong. Tapi disinilah kita harus berhati-hati. Karena tidak semua orang itu waktu mengalami masalah mengalami mujizat. Cuma orang-orang tertentu. Nah kita lihat saudara, bagaimana supaya kita ini bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat. Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan di sana begini, waktu kita menghadapi masalah, sebenarnya jangan buru-buru cari jalan keluar saudara. Tuhan berkata di sana begini, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi dia. Waktu kita dicobai menghadapi pergumulan, ya berdoa dulu, minta kekuatan untuk bisa bertahan. Karena semua masalah itu ada time limitnya. Ada time limit, jadi kita nggak bisa percepat juga. Ya, tapi kita juga nggak bisa terlama. Semua tergantung dari bagaimana cara kita meresponi sesuai dengan firman
Tuhan. Nggak usah dipercepat ya. Minta Tuhan beri aku kekuatan untuk bertahan menghadapi persoalan sulit ini. Apa maksud Tuhan? Jangan dipercepat, jangan diperlambat. Itu kan seperti ujian di sekolah toh. Kalau ujian matematika, waktunya lebih lama karena lebih sulit. Lalu kita ngapain ketika kita ini menghadapi pergumulan, menunggu pertolongan Tuhan? Buka Ratapan 3 ayat 25 sampai ayat 26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 25 sampai ayat 26, Saudara. 25 dan ayat 26. Ratapan 3 ayat 25 baca bersama. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah apa? Baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita ini sedang menanti pertolongan Tuhan, mending banyak, nggak usah curhat sama orang-orang, nggak usah ya ketemu orang ya cerita ini begini, menanti dengan diam, duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena ayat tadi 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu baik buat orang-orang tertentu, Saudara. Pertolongannya itu dinyatakan buat orang-orang tertentu. Saya selalu bilang, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu buat semua orang sama. Orang berdosa, orang yang benar, orang kudus, orang fasik, Tuhan mengasihi sama, nggak ada beda. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan nggak bersyarat, berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan itu apa? Alkitab berkata Tuhan itu baik, Dia tidak pilih kasih. Dia menerbitkan matahari bagi orang benar dan bagi orang jahat. Mau dia jahat, mau benar, matahari tetap terbit di rumahnya, amin. Nggak mungkin orang berdosa terus rumahnya kok gelap ya, oh berdosa itu. Maka kita akan tahu, saudara, orang yang berdosa, oh kalau rumahnya gelap itu dosa itu ya, rumahnya gelap ya, mati lampu. Alkitab berkata Tuhan menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Itu kasih Tuhan. Dia beri napas bagi orang baik dan orang jahat. Malah kayak orang jahat itu oksigennya malah lebih banyak. Ya. Makanya kita kadang bilang itu orang berdosa tapi kok ya kayaknya sehat, mujur. Benar, saudara, itu kasih Tuhan, tidak ada syaratnya. Saudara mau berdosa, saudara mau apa, ya cuma jaga-jaga aja dan tiba-tiba mati. Oh benar, mati itu nggak ada yang tahu loh, saudara. Saya kemarin syok, ada satu WL di gereja di Jakarta, tiap hari Minggu saya pelayanan ketemu dia, saudara. Nggak ada sakit, sehat. Statusnya di Instagram lari-lari, pokoknya olahraga, ya. Sehat, tiba-tiba dia itu cuma rasa nggak enak badan, lalu pergi refleksi. Ketika refleksi kakinya bengkak, lalu sakit sekali, dibawa ke klinik katanya asam urat. Minggu kemarin masih video call, maaf aku nggak pelayanan, kakiku bengkak, ini pakai kursi roda karena sakit sekali. Hari Sabtu, hari Minggu masih video call pagi, Minggu malam tidur, Senin udah nggak bangun. Kemarin dikubur, nggak ada sakit, nggak ada keluhan apa jantung apa pun nggak ada, saudara. Matinya itu enak banget lagi, katanya jam 4 subuh dia ke toilet di antara suaminya. Dia bilang sama suaminya, kamu balik tidur lagi, aku duduk di kursi roda aja mau berdoa. Ketiduran di kursi roda sampai pagi udah meninggal di kursi roda, lagi doa katanya. Enak tuh, matinya enak tuh, ya. Tapi yang ditinggal itu syok, semuanya kaget, saudara. Makanya mati itu, ya ada orang yang kita pikir sudah umur 79, bentar lagi dia ini di absen nih. Ternyata nggak mati. Ada yang itu baru 50-an loh, ibu itu. Dipanggil Tuhan loh, siapa yang tahu coba hidup ini? Sehat. Kalau di rumah sakit udah sekarat, oksigennya satu-satu kan, ya memang kita doakan Tuhan, jadilah kehendakmu toh. Karena memang kasihan juga kalau hidup. Ini enggak apa-apa. Tiap minggu WL datang 30 tahun dia sudah pelayanan di gereja. Sebagai WL terus setia, saudara. Tapi kan hidup ini enggak ada yang tahu. Kasih Tuhan tidak bersyarat, orang berdosa dikasih hujan, dikasih matahari, dikasih oksigen. Bayangkan kalau Tuhan itu karena kau berdosa, oksigennya satu hidung tok aja ya.
Maka kita akan tahu orang berdosa di jalan. Berdosa itu setengah mati dan napas oksigennya setengah hidung. Kasihan tuh, tapi enggak tuh. Tuhan tuh sama kasihnya. Tetapi pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu bersyarat. Makanya ayat ini bilang Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap pada mertua. Bukan ya? Bagi orang yang berharap pada teman, berharap pada bos. Enggak. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Cari Tuhan saudara. Waktu kau ada masalah, masuk kamar, tutup pintu, cari Tuhan. Amin. Berlutut sama Tuhan, berdoa, cari wajahnya. Enggak peduli seberat apapun persoalanmu, Tuhan itu sanggup membukakan pintu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ibunya yang tadi cerita, dia bahkan udah gak kepikiran tanah bapaknya itu. Karena sudah puluhan tahun diiklankan, gak pernah ada yang nawar, gak pernah ada yang tertarik. Tapi ketika surga bekerja, ketika Tuhan bekerja, karena dia tertarik, dia mencari orang-orang yang mencari dia itu baik kepada orang yang berharap kepadanya, sehingga dikatakan, ya Tuhan menolong saudara. Makanya jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita nggak lihat mujizat? Karena kita berhenti berharap. Ya sudahlah, biarin aja. Yang kedua kita buka bersama saudara Amsal 2 ayat 7. Ayat 7 mulai, Amsal pasal yang kedua. Bagi siapa pertolongan itu disediakan oleh Tuhan? Amsal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil apa? Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tuhan itu baik, dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Mau nggak kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, hidup jujur di hadapan Tuhan, amin. Ya, jangan suka bohong-bohong. Yang kedua dikatakan di sana apa? Yang hidupnya tidak bercela. Mari kita berdoa saudara supaya kita mulai menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Buang dosa, buang kebohongan, sakit hati, iri hati, kenajisan, kepahitan, kekecewaan, buang. Bersih-bersihin hidup yuk, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Karena Tuhan itu dikatakan dia baik bagi orang yang jujur dan dia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yang orang-orang yang menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia Tuhan itu. Maka dikatakan ayat yang berikut di sana, coba ditayangkan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Waktu kita hidup dengan jujur di hadapan Tuhan dan tidak bercela dalam laku kita akan diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti tentang jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saudara, saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Persoalan akan makin banyak menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi juga mujizat semakin banyak tersedia karena Tuhan bilang cukuplah kasih karunia bagi kita ini cukup. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan itu baik bagi orang yang tidak bercela lakunya, bagi mereka yang jujur, bagi mereka yang mencari jiwa-jiwa yang mencari Dia, bagi mereka yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Dia baik dan Dia akan menyatakan pertolongan. Ayo saudara, seberapapun persoalan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mari kita tetap percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Mari kita hanya tetap memegang firman Tuhan. Jangan pernah menoleh ke kanan dan ke kiri, karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang berharap kepada manusia. Saudara, seringkali sangat banyak saya temui orang Kristen yang sebenarnya hidupnya itu terkutuk. Tapi kita terkutuk bukan karena pergi sembah-sembah setan di bawah pohon. Kita terkutuk bukan karena kita berdoa kepada dewa, bukan. Tapi orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab berkata terkutuk. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita sudah terkutuk loh. Mari kita belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Serahkanlah semua lakumu itu kepada Tuhan. Dalam segala hal, mau apapun Tuhan, aku menyerahkan pekerjaanku hari ini.
Karena aku percaya Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak mampu. Tuhan, aku menyerahkan anak-anakku. Karena aku percaya Tuhan, dengan kekuatanku mendidik mereka, aku tidak mampu. Tuhan, aku menyerahkan anakku. Sakitnya, kadang-kadang kita ini saudara karena punya uang, anak itu sakit dikit, apa-apa lari dokter. Ya, Surabaya tidak sembuh, Jakarta tidak sembuh, Penang tidak sembuh, Singapura tidak sembuh, luar angkasa. Tapi kita lupa loh, kadang-kadang mengandalkan Tuhan. Saya ingat anak saya umur 3 bulan, lehernya bengkak, demam tinggi saudara. Bayangkan baru 3 bulan, anak pertama ini. Saya kasih obat antibiotik biasa ke apotik, tidak turun-turun. Akhirnya suami saya bilang, bawa ke dokter yuk, bawa ke dokter. Dokternya lihat, dokter bilang ini kelenjar mastroid apa-apa dari kuping ya. Kelenjar apa tuh? Dari kuping itu, ya itulah, ya pokoknya roid begitu. Kata dokter begini, ibu nanti ini dia dikasih obat antibiotik, ini saya sudah ganti semua. Kalau dalam 3 hari tidak sembuh, bawa ke sini ya. Oke, ya. Saya bawa pulang saudara. Saya kasih minum dia 3 hari tidak sembuh, panasnya tinggi terus, lehernya ini makin bengkak. Saya bawa ke dokter, dok nggak sembuh. Saya kasih antibiotik yang lebih keras lagi ya bu. Ini bu, kalau 3 hari tidak sembuh, bawa ke sini, ini harus dioperasi segera loh. Karena ini infeksi dari kuping. Saya pulang, hati saya berdebar-debar saudara. Tuhan, anak ini 3 bulan dioperasi. Yang pertama ya masih kecil, yang kedua biayanya dari mana? Makanya kadang orang kalau punya uang itu orang mengandalkan Tuhan. Kalau ada uang lari ke Singapura dioperasi. Tapi kita kalau nggak ada duit, beriman tuh terpaksa tuh. Dalam nama Yesus sembuh tuh, sembuh tanpa operasi, dalam nama. Karena mikir operasi ini ratusan juta, uang dari mana? Saya pulang, 1 malam, tengah malam, saya pegang anak saya demam, saya berdoa saudara, saya berlutut, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tapi saya mohon hikmat sama Tuhan, anak saya ini sakit apa Tuhan? Masa dia ini kalau nggak turun saya bawa lagi, ini mau dioperasi nih. Saudara tahu nggak, Tuhan itu bicara di hati saya begini, buang itu obat, anakmu itu mau tumbuh gigi. Langsung tengah malam itu saya buka mulut anak saya senter, nggak ada tanda-tanda gusi bengkak, nggak ada tanda-tanda gigi pecah. Saya bilang saya salah dengar ini, tapi kalau Tuhan yang ngomong benar, saya buang tuh obat malam-malam. Maaf ya Pak Michael, Dokter Michael, maaf. Saya buang dalam nama Yesus itu obat, dalam nama Yesus, anak saya sembuh Tuhan. Masih panas besok, tapi saya sudah nggak khawatir. Saya tadi bilang sama Pak Michael, anak saya kalau sakit, saya bakar bawang merah, bakar kasih panas, kasih minyak. Dulu kalau belum ada baby oil, minyak kelapa, gosok di belakangnya saudara. Dalam nama Yesus sembuh tuh. Cuma begitu-begitu dulu, zaman dulu kita obat-obatnya kan begitu toh, mau demam, mau batuk, mau sakit, obat itu semua. Yang penting dalam nama Yesus itu. Itu yang paling berkuasa. Akhirnya saya buang itu obat, saya tunggu tidak turun-turun, 3 hari kemudian turun. Saya buka lagi gusinya, pecah saudara, keluar putih-putih kecil. Habis itu turun bengkaknya. Bayangkan kalau saya sudah bawa ke dokter, anak saya dioperasi, diobok, katanya kelenjar dari kuping. Ternyata Tuhan cuma jawab simpel, gigi. Makanya Tuhan itu memberi pertolongan, memberi pengertian, memberi hikmat, memberi kebenaran bagi mereka yang suka mencari Tuhan. Jangan apa-apa kau langsung, gak pernah pakai iman. Soalnya duitnya banyak. Ada bagusnya juga orang gak ada duit itu. Ya, dalam nama Yesus, tengking terus. Tapi Tuhan bilang terjadilah sesuai dengan iman. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, Alkitab berkata habis hartanya, habis uangnya, habis rumahnya. Tuh Alkitab bilang sampai dihabiskannya semua yang ada padanya untuk berobat. Tidak semakin sembuh, malah makin parah. Tapi waktu dia ketemu Yesus, coba praktekkan di rumah kalau anak sakit. Saya dengan suami, anak kita 3 nggak pernah kena tangan dokter. Saya bukan anti dokter saudara, tapi Alkitab bilang jadilah sesuai imanmu. Jangan apa-apa langsung buru-buru. Ini yang saya maksud. Memang ada kasus-kasus yang bisa ditangani dokter harus. Tapi coba baru awal itu tidak usah langsung panik, langsung. Orang tua sekarang tuh banyak begitu. Kita dulu anak sakit, kita gandeng tangan. Tuhan dalam nama Yesus tumpang tangan. Engkau sanggup menyembuhkan bilur-bilurmu, sanggup. Sembuh saudara. Sekarang kan orang tua sekarang bingung terus. Anak satu udah bingung, baru panas sudah bingung. Ini bingung. Karena kau udah pakai iman. Pakai imanmu, amin. Alkitab bilang Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Sudah 8:30. Udah jam 9. Saudara, saya percaya Tuhan itu tidak pernah
tertidur. Oh ya, kita baca dulu, kita lanjutkan dulu tadi ya, Mazmur 121, kita kembali. Akhirnya pemazmur bilang begini saudara, ayat 2 dia bilang gini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan kalau langit dan bumi dia jadikan, apakah dia tidak sanggup menyelesaikan masalahmu? Sanggup. Langit bumi aja dia jadikan kok. Dia takkan membiarkan apa? Kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Tuhan kita. Tuhan tuh gak pernah tidur, gak kayak kita yang ngantuk. Ya, Tuhan gak pernah tidur. Kalau berdoa itu lebih enak tengah malam kalau ada pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan lagi gak antri. Karena tengah malam semua orang banyak tidur tuh. Yang datang tengah-tengah malam itu mata Tuhan tertuju kepadamu. Karena dikatakan tadi, Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencarinya. Malam-malam itu saudara tahajud. Ya, jam 3 pagi itu bangun berdoa. Kalau ada pergumulan berat, nangis sama Tuhan. Itu saudara, sorga auto tertuju sama saudara. Karena lagi nggak repot Tuhan. Ya, Tuhan lagi tunggu siapa yang mau datang. Ada tiba-tiba orang nangis jam 3 pagi, malaikat coba turun nih, gantian kasih pertolongan. Amin. Tuhan nggak pernah tidur. Beda sama manusia yang selalu, apalagi ada masalah, tukang. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam juga tidak akan menyakiti. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. If I got